Chapter 366, Kedatangan Ning Lian Ho. Sekte Singa Perak. Kamar Xiao Tian. Naga hitam masih duduk di atas punggung kanan Xiao Tian yang saat itu sedang menatap wajah Jia Li sembari memegangi pundaknya. Jantung Jia Li berdebar begitu kencang saat itu, wajah terlihat memerah dan tersipu malu. Melihat istrinya terlihat begitu gugup dan tak berkata apa-apa, Xiao Tian memberanikan diri untuk mendekatkan bibirnya ke bibir Jia Li. Jia Li yang masih belum cukup siap dengan situasi tersebut hanya bisa menutup mata sambil mengerutkan bibirnya. Namun di saat kedua bibir hampir bersentuhan, terdengarlah suara ketukan pintu. Tok tok tok. Xiao Tian langsung membalikkan wajahnya ke arah pintu masuk sambil berkata, "Siapa itu?" Ini aku putra mahkota," ucap Taiwu dari balik pintu kamar. "Hai," ucap Jia Li dan Xiao Tian sembari menghela napas. Setelah mendengar jawaban Taiwu, Xiao Tian langsung berjalan menuju pintu lalu membuka pintu tersebut. Dengan tampang yang sedikit kesal sambil berpura-pura tersenyum, dia pun berkata, "Kenapa kau mengetuk pintu sepagi ini? Apakah ada masalah?" tanya Xiao Tian sambil tersenyum menatap Taiwu. "Maafkan hamba karena telah mengganggu waktumu putra mahkota. Hamba terpaksa kemari karena Ning Lian Ho telah sampai di perbatasan sekte. Saat ini Medusa sedang menyambutnya dengan rupa lianting," ucap Taiwu sambil memberi hormat. "Hai, siapa sangka kalau dia akan datang sepagi ini. Untunglah aku sudah memberikan rincian rencana kepada ayahku tepat sebelum aku kembali ke kamar," pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Yan, apakah ini baik-baik saja?" tanya Putri Jia Li dengan tampang khawatir. "Tenang saja Lili. Rencanaku telah disusun matang sejak kemarin. Meski Ning Lian Ho datang sedikit lebih cepat dari perkiraan, tak akan mempengaruhi kesuksesan rencana yang aku rancang." "Apakah jamuannya sudah siap?" tanya Xiao Tian sambil menatap Taiwu. "Semuanya sudah siap sedia tuanku. Para prajurit serta para siluman sudah berada di dalam posisi mereka masing. Tinggal masalah waktu sampai arai penekan langit diaktifkan," jawab Taiwu sambil memberi hormat. "Bagus, kau boleh pergi ke posmu sekarang. Aku akan menyusulmu nanti," ucap Xiao Tian sambil menatap Taiwu. "Baik putra mahkota," ucap Taiwu sambil mengaktifkan teknik teleportasi. "Lagi-lagi memanggilku dengan sebutan putra mahkota, dia benar-benar menjengkelkan. Tak bisakah memanggilku hanya dengan sebutan nama saja?" gumam Xiao Tian dengan kesal. Setelah Taiwu menghilang, Xiao Tian kembali menoleh ke arah Putri Jia Li, lalu berkata, "Jangan pernah berpikir untuk keluar dari kamar ini, kau memiliki tubuh suci yang sangat dicari-cari oleh Ning Lian Ho. Jika Ning Lian Ho menyadari kehadiranmu, aku takut dia menjadi di luar kendali. Meski pertaruhan kali ini cukup beresiko, tolong jangan kecewakan kepercayaanku ya, Lili," ucap Xiao Tian sambil melangkah keluar lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. "Brook, tunggu, apa maksud semua ini? Kau bilang kalau aku boleh membantumu, kenapa kau malah mengurungku di sini? Tuh, tolong buka pintunya," ucap Putri Jia Li sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar dari dalam. Putri Jia Li mencoba mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuka paksa pintu yang telah Xiao Tian tutup, namun semuanya menjadi tak berguna. Pintu itu tak bergeser atau tergores sedikit pun, sekuat berkat perlindungan arai tingkat tinggi yang Xiao Tian ciptakan.
Aku tak bermaksud untuk bersikap tak adil padamu, tapi Ning Lianho bukanlah orang yang sederhana. Dia merupakan ahli pedang sekaligus master jalan iblis yang cukup berbahaya. Master jalan iblis sangat mendambakan tubuh suci dengan kultivasi tinggi sepertimu untuk dijadikan tumbalnya. Jika sampai dia menyadari kehadiranmu, aku takut rencanaku akan berantakan. Jadi mohon jangan bertindak gegabah, ucap Xiao Tian sambil menatap ke arah pintu kamar. Jika aku tak bisa membantumu bertarung saat ini, lalu kenapa kau membiarkanku keluar dari ruang hampa? Jika masalahnya ada pada tubuh suciku, maka kau harus menghilangkan kesucian tubuhku dengan mengambil keperawananku. Bukannya malah mengurungku seperti ini. Bisakah kau jelaskan apa alasanmu melakukan ini kepadaku, Yan Yan? Tanya Jiali sambil mencoba mendobrak pintu dengan memukulnya sekuat tenaga. Jika umurmu tidaklah terbatas, aku pasti akan membiarkanmu menetap bersama Dian Zeng di dalam ruang hampa. Sayangnya karena insiden di masa lalu, sisa umurmu bisa dihitung hanya dengan hitungan jari. Sedangkan pil peninggalan Xian Yun hanya tersisa 8 pil lagi. Jika ditotalkan umurmu hanya tinggal 13 hari lagi. Meninggalkanmu di ruang hampa sama saja mengurangi waktuku untuk mendapatkan pil penambah umur untukmu. Untuk kali ini saja aku memohon kepadamu, Lily. Jangan pernah mencoba untuk menerobos keluar apalagi mencoba ikut campur dalam pertarungan kali ini. Tunggulah di sini sampai aku bisa mendapatkan api suci dari kediaman Ning Lianho. Setelah semua ini berakhir aku berjanji akan menghilangkan keperawananmu, dan menghapus kutukan tubuh suci milikmu, ucap Xiao Tian tepat sebelum dia pergi menjauh. Jika saja Lily tak pernah menjadi wadah untuk produksi massal pil suci sebelumnya, aku tak akan ragu-ragu untuk mengakhiri keperawanannya saat malam pernikahan tadi. Sayangnya hal buruk itu telah menimpanya tempo lalu, sehingga aku harus menahan nafsuku terhadap Lily. Meski kultivasinya sudah cukup tinggi, energi yin di dalam tubuhnya saat ini belum cukup stabil. Melakukan hubungan suami istri dengannya sama saja dengan mempercepat ajalnya. Aku harus mencari cara untuk menstabilkan aliran yin dalam tubuh Lily agar bisa menjamin keselamatannya sebelum melakukan hubungan suami istri. Untuk saat ini aku harus menahan diri, pikir Xiao Tian sambil berjalan menuju aula pertemuan. Episode sebelumnya. Chapter 365, Melatih Diri. Episode berikutnya. Chapter 367, Memulai Penaklukan. Chapter 367, Memulai Penaklukan. Perbatasan Sekte Singa Perak. Ning Lianho dan para pengawalnya dihadang oleh para roh iblis yang merasuki tubuh para penatua Sekte Singa Perak. Beberapa siluman juga ikut menghalangi mereka dengan berbaris bagaikan pagar tepat di belakang para penatua. Karena tak senang dengan perlakuan tersebut, Ning Lianho pun mulai merasa kesal. Apa maksud semua ini? Tanya Ning Lianho sambil mengeluarkan aura yang mendominasi. Karena kesal, Ning Lianho membuat para roh iblis yang menyamar merasakan perbedaan kekuatan hingga gemetar ketakutan. Demi menghentikan hal tersebut, Sun Long pun mengambil inisiatif dengan berjalan mendekatinya. Maaf Tuan, ini adalah perintah Patria Lian Ting, ucap Sun Long yang menyamar menjadi penatua Feng. Setelah mendengar ucapan Sun Long, Ning Lianho menarik kembali pancaran auranya. Lalu menghela napas dengan tampang kecewa. Hai,
Sepertinya Tinting masih kesal dengan candaanku kemarin, ucap Ning Lian Ho sambil menepuk dahinya. Ketika Ning Lian Ho sedang terdiam, Medusa dalam rupa Lian Ting versi dewasa berjalan menerobos barisan penjaga dan para tetua. Dengan tampang yang terlihat sangat kesal, dia pun berkata, "Ya, benar. Aku masih kesal denganmu Paman. Kau benar-benar menjengkelkan. Tinting tak mau bertemu dengan Paman lagi." Setelah mendapat bentakan dari Medusa, Ning Lian Ho yang berpikir bahwa itu adalah keponakannya pun langsung memasang tampang sedih. "Ayolah Tinting, kemarin Paman cuman bercanda. Aku sangat mengenali aroma tubuhmu, bagaimana mungkin aku tak mengenalimu?" Ning Lian Ho berusaha membujuk Medusa dengan tampang memelas. Di saat Ning Lian Ho masih memohon sebuah pengampunan, Medusa menepuk tangannya sebanyak 2 kali. Tak lama setelah itu, para siluman dan roh iblis yang menyamar menyentuh cincin ruang mereka. Lalu mengeluarkan satu buah cangkir berukuran sedang dari dalam cincin ruang mereka. Masing-masing memiliki satu buah cangkir kosong untuk diberikan kepada Ning Lian Ho dan prajuritnya. Sedangkan Sun Long mengeluarkan sebuah kendi besar yang terisi penuh oleh arak yang berbau harum. Di bagian samping kendi tersebut terdapat lubang yang disumbat oleh kayu kecil. Setelah mengeluarkan cangkir lain dari dalam cincin ruangnya, Medusa langsung mengisi cangkir tersebut dengan membuka penyumbat kayu yang terletak di bagian samping kendi. Ketika cangkirnya sudah hampir penuh dengan arak, Medusa pun langsung meminum seteguk arak tersebut dan menyisakan sisanya kepada Ning Lian Ho. "Gelek-gelek. Minum ini," ucap Medusa sambil menyodorkan cangkir berisi arak yang telah dia minum sedikit. Melihat Medusa menawarkan arak kepadanya, Ning Lian Ho awalnya merasa ragu. Namun karena Medusa meminumnya sedikit, dia pun percaya bahwa itu tak akan mengancam nyawanya. "Aku tak tahu apa maksudmu menyuruhku untuk meminum ini, tapi jika ini bisa meredam sedikit emosimu, maka aku akan meminumnya," ucap Ning Lian Ho sambil tersenyum. Ning Lian Ho langsung mengambil cangkir dari tangan Medusa, lalu meminum arak tersebut tanpa keraguan sama sekali. Aroma arak tersebut begitu wangi dan terasa cukup enak saat tertelan. Semua terlihat jelas dari bagaimana nyamannya ekspresi Ning Lian Ho saat meminum arak tersebut. Setelah berhasil membujuk Ning Lian Ho, Medusa menatap para prajurit yang mengawal Ning Lian Ho dan berkata, "Jangan hanya pamanku yang minum araknya, kalian juga harus minum." Karena Ning Lian Ho mau meminum araknya dan dia terlihat cukup nyaman dengan rak tersebut, para prajurit Ning Lian Ho pun mau meminum arak tersebut. Setelah mereka setuju untuk minum, para roh iblis dan siluman yang menyamar pun tersenyum. Dengan senyum di wajah mereka, para roh iblis dan para siluman yang menyamar langsung melempar cangkir mereka ke arah para pengawal secara bersamaan. Wosh! Tap! Para pengawal pun menangkap cangkir tersebut dengan mudah. Saat mereka telah menerima cangkir-cangkir tersebut, para pengawal langsung berbaris mengambil arak secara bergantian. Tentunya dengan membuka dan menutup kembali penyumbat arak setelah selesai. Alasan para pengawal begitu antusias saat disuruh minum yaitu karena mereka cukup penasaran dengan seenak apa rasa arak yang diminum tuan mereka, hingga bisa membuatnya terlihat begitu santai dan damai. Tak ada sedikitpun keraguan yang ada di dalam hati mereka, semua karena mereka sangat yakin bahwa arak tersebut tidaklah beracun. Wow! Nikmat sekali!
ucap para pengawal setelah meminum arak mereka. Setelah semua orang telah meminum arak tersebut, Medusa dan yang lainnya pun mulai tersenyum. Selang beberapa detik setelah mereka tersenyum, hal aneh pun mulai terjadi. Tiba-tiba saja daya gravitasi menjadi teramat tinggi bagi mereka yang telah minum arak tersebut. Medusa serta para pengawal Ning Lianhou seketika merasakan tekanan tinggi hingga tubuh mereka terdorong ke tanah secara bersamaan. Bruk, uhuk uhuk uhuk. Para pengawal Ning Lianhou, serta Medusa batuk-batuk hingga mengeluarkan darah secara bersamaan. Ning Lianhou dapat menahan tekanan tinggi yang menimpa dirinya karena tingkat kultivasinya yang cukup tinggi. Karena hal tersebut, dia pun bisa berdiri dengan tegak seakan tak mendapat dampak apapun. Di saat efek arak telah terlihat, Sun Long pun langsung melancarkan aksinya. Dengan senyum di wajahnya, dia pun berkata, "Habisi mereka." Serat serat serat. Para siluman serta roh iblis yang menyamar, secara bersamaan menarik keluar pedang di pinggang mereka. Melihat para prajurit yang terlihat seperti prajurit Medusa seperti ingin menyerang, Ning Lianhou pun terlihat kesal. "Apa maksud semua ini, Penatua Feng?" tanya Ning Lianhou sambil mengeluarkan tekanan ki yang cukup tinggi. "Ada banyak hal yang lebih baik tidak kau ketahui, dan salah satunya adalah pertanyaanmu barusan. Jika kau lelah, duduklah seperti yang lainnya Tuan," ucap Sun Long sambil tersenyum membalas tekanan ki yang dikeluarkan Ning Lianhou. "Hahaha, seorang pendekar alam roh ingin bermain-main denganku. Yang benar saja," ucap Ning Lianhou sambil berjalan mendekati Sun Long. Di saat dia telah melewati Medusa, serangan yang berada di luar perkiraannya tiba-tiba saja mengenai punggungnya. "Klep, maafkan aku Paman," ucap Medusa sambil menusukkan sebuah pedang beracun yang dia keluarkan dari dalam cincin ruangnya. Semarah-marahnya Ting Ting, "Dia tak akan pernah menusukkan sebuah pedang beracun kepadaku. Sebenarnya siapa kau?" ucap Ning Lianhou sambil mengeluarkan tekanan pendekar alam awan lapisan puncak. Seketika Medusa beserta pedang beracunnya terpental mundur cukup jauh karena hal tersebut. Sedangkan yang lainnya hanya terdiam kaku karena efek tekanan tersebut. Di saat semua terdiam, terdengar suara langkah kaki yang terdengar mendekat. Tep tep tep. Bersamaan dengan itu, terdengar pula suara tepukan tangan yang terdengar cukup intens. Prok prok prok. Seperti yang diharapkan dari seorang adik raja. "Tekananmu begitu kuat, meskipun kekuatannya telah ditekan oleh susunan arai tingkat tinggi," ucap Xiao Tian tanpa mode penyamaran. "Jadi ini ulahmu ya, Xiao Tian si pembunuh immortal?" tanya Ning Lianhou sambil menatap tajam mata Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 366, Kedatangan Ning Lianhou. Episode berikutnya. Chapter 368, Di luar dugaan. Kan terhadap keponakan kesayanganku, hingga membuatnya berani menusukku. Ning Lianhou terlihat begitu marah besar. Dia mengeluarkan hawa membunuh sambil mengeluarkan pedang hitam dari dalam cincin ruangnya. Pedang tersebut mengeluarkan aura kematian yang cukup pekat. Tepat ketika pedang itu dikeluarkan matanya langsung memerah, serta aura kematian tersebut langsung menyebar ke seluruh tubuh Ning Lianhou. Asap hitam perlahan keluar dari dalam tubuhnya tersebut, bersamaan dengan itu tekanan kekuatan yang keluar dari tubuhnya terus-menerus meningkat sedikit demi sedikit. Mustahil? Apakah arainya tak berfungsi?
pikir Xiao Tian sambil melangkah mundur. Tap tap tap. Ning Lianho terus berjalan mendekat sambil menyeret pedang di tangannya. Bersamaan dengan itu, efek arai yang sempat menahan gerakan Medusa, dan para pengawalnya juga perlahan menghilang karena tekanan asap aneh yang dikeluarkan pedang itu. Relik Kaisar Iblis, ucap Sun Long dengan tubuh gemetar. Seketika mata mereka memerah dengan asap hitam yang keluar dari mulut dan bagian luar kulit mereka. Medusa yang berada dalam tubuh Lian Ting tak bisa mengendalikan tubuh tersebut dan hanya bergerak mengikuti para pengawal Ning Lianho. Tak hanya itu, para roh iblis yang merasuki tubuh Penatua serta anggota Sekte Singa Perak pun ikut menggila karena aura kematian dari pedang tersebut. Teriakan orang mati yang cukup mencekam terdengar semakin keras di telinga mereka yang mencoba melawan. Wah, sial, apa yang terjadi dengan tubuhku? Ucap Sun Long sambil mencoba mengambil alih tubuhnya. Kau tidak apa? Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil menepuk pundak Sun Long. Duak. Seketika Sun Long langsung memukul mundur Raja Siluman Rubah Merah yang sedang menyamar, hingga wujudnya berubah ke bentuk aslinya. Apa yang kau lakukan? Ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memegang perutnya. Serang. Ketika melihat ke arah lain, Raja Siluman Rubah Merah baru menyadari bahwa para bawahannya sedang beradu pedang bersama para roh iblis yang merasuki tubuh anggota Sekte Singa Perak. Apa yang terjadi? Pikir Raja Siluman Rubah Merah dengan napas yang terengah-engah. Tap tap tap. Di dunia ini hanya dua hal yang kubenci, yaitu orang lemah yang berani menghalangiku. Dan orang-orang yang berani melukai keponakanku. Sedangkan kau melakukan kedua hal tersebut, bisa dipastikan kalau aku sangat-sangat membencimu. Demi menghilangkan rasa benciku terhadapmu, matilah dengan tenang. Ucap Ning Lianho sambil menghentikan langkahnya. Wosh! Seketika Ning Lianho menghilang dari pandangan semua orang, lalu muncul tepat di hadapannya dengan pedang yang langsung ditebaskan tepat ke lehernya. Sring. Xiao Tian menahan pedang tersebut dengan pedang pagoda iblis yang telah dia lapisi aura pedang berwarna hijau. Namun saking dahsyatnya serangan tersebut, pedang iblis yang dia pegang sampai mengalami keretakan. Krak. Aura pedang hijau, bakatmu tidaklah buruk. Ucap Ning Lianho sambil tersenyum. Hosh. Xiao Tian terengah-engah saat mencoba menahan serangan Ning Lianho. Sayang sekali, kau harus mati tanganku. Ucap Ning Lianho sambil terus mendorong pedang hitamnya hingga bisa menghancurkan pedang iblis di tangan Xiao Tian. Tepat ketika pedangnya hancur, Xiao Tian langsung mengaktifkan teknik teleportasi untuk menghindari tebasan pedang Ning Lianho. Serat, duar. Angin yang dikeluarkan dari efek tebasan tersebut menghancurkan beberapa bangunan besar di dalam Sekte Singa Perak hingga rata tanpa sisa. Di atas awan. Hosh. Kekuatan yang gila. Padahal aku sudah meminta bantuan semua orang untuk mengaktifkan arai penekan kekuatan. Siapa sangka kalau pedang Kaisar Iblis ternyata ada tepat di dalam cincin ruangnya. Ini benar-benar di luar rencanaku, gumam Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Teknik teleportasi ya. Teknik yang cukup merepotkan. Kau bisa lari kapan saja dariku, tapi kenapa kau malah berteleportasi ke tempat yang cukup dekat? Apa kau meremehkan penciumanku? Atau tak ingin meninggalkan teman-temanmu? Ucap Ning Lianho yang muncul tepat di hadapan Xiao Tian.
Teknik akar suci tingkat 2, tubuh peniru. Ucap Xiao Tian sambil melemparkan sehelai rambut kepalanya. Rambut tersebut berubah menjadi tubuh yang sama persis seperti dirinya. Sisi lain Xiao Tian pun langsung merasuki tubuh tersebut untuk membantu Xiao Tian berurusan dengan Ning Lian Ho. Xiao Tian mengeluarkan 2 pedang iblis bergerigi, dan memberikan salah satunya untuk digunakan oleh sisi lainnya. Di saat mereka berdua sudah bersenjata, mereka langsung menyerang Ning Lian Ho secara bersamaan. Sayangnya kombinasi serangan yang telah mereka latih sebelumnya, tak ada yang berhasil mengenai lawan sedikitpun. Tubuh tiruan yang jauh lebih kuat dari tubuh aslinya, sungguh aku baru mengetahui hal ini. Kau benar-benar menarik. Tapi sayangnya kau salah memilih lawan. Ucap Ning Lian Ho yang bergerak begitu cepat hingga Xiao Tian tak dapat melihat gerakannya. Satu-satunya yang dapat mengikuti gerakan luar biasa milik Ning Lian Ho hanyalah sisi lainnya yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Tubuh tiruanmu mungkin cukup seimbang melawan diriku yang terkena efek arai penekan kekuatan, tapi semua itu percuma. Karena aku bisa menyerang tubuh aslimu untuk mengakhiri semuanya, ucap Ning Lian Ho yang muncul seketika tepat di belakang punggung Xiao Tian. Serat! Ning Lian Ho menebas punggung Xiao Tian dengan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke daratan. Duar! Yang mulia! Teriak Raja Siluman Rubah sambil melihat ke arah Xiao Tian terjatuh. Lawanmu adalah aku, jangan alihkan pandanganmu rubah sialan. Ucap Sun Long yang berada di luar kendali. Sring. Sial? Kenapa semuanya menjadi sekacau ini? Pikir Raja Siluman Rubah Merah sambil menahan serangan Sun Long. Episode sebelumnya. Chapter 367, memulai penaklukan. Episode berikutnya. Chapter 369, di luar dugaan bagian kedua. Dewa Obat. Chapter 369, di luar dugaan bagian kedua. Beraninya kau. Ucap sisi lain Xiao Tian sambil menebaskan pedang hitam bergeriginya. Terang. Terdengar suara besi yang bertabrakan saat pedang tersebut menyentuh jirah emas Ning Lian Ho. Jirah apa yang dia pakai? Kekerasannya sungguh luar biasa hingga seranganku tak mampu menggoresnya sedikitpun, pikir sisi lain Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Bagaimana bisa tubuh tiruannya masih ada? Mungkinkah bocah itu masih hidup? Pikir Ning Lian Ho sambil menatap ke daratan yang tertutup debu tempat Xiao Tian terjatuh. Kawah yang cukup besar terlihat begitu jelas saat debu-debu tersebut mulai menghilang. Di tengah-tengah kawah tersebut terlihat jelas bahwa Xiao Tian sedang tersungkur dengan punggung pakaian yang telah terkoyak pedang. Anehnya tak ada noda darah sedikitpun pada pakaian putihnya itu. Serangan yang cukup keras. Aku mungkin bisa mati, jika tak melapisi tubuhku dengan relik perak dan teknik tempurung naga, pikir Xiao Tian sambil berusaha bangkit dari tempatnya terjatuh. Wosh! Ning Lian Ho melesat cepat mendekati Xiao Tian, mengabaikan sisi gelapnya yang terus mencoba menyerang dari belakang. Duak! Kaki Ning Lian Ho mendarat tepat di atas punggung keras Xiao Tian hingga membuatnya mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Ah! Ucap Xiao Tian sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Perlindungan tubuh luar yang cukup keras, sekali lagi kau berhasil membuatku kagum, ucap Ning Lian Ho sambil menekankan kakinya ke punggung Xiao Tian. Pangeran! Ucap Taiwu sambil mencoba keluar dari tempat persembunyiannya.
Apa kau ingin mempercepat kematian semua orang? Diam dan percayalah pada putraku. Jika kau memaksa pergi, formasi Arai akan hancur. Saat ini kita hanya bisa membantunya dengan menekan kekuatan penuh Ning Lian Ho agar tak melampaui kekuatan pendekar alam langit. Apakah kau mengerti? Ucap Xiao Zhaoye dengan tampang tertekan. Tangannya sangat gemetaran saat itu, karena harus menahan diri agar tak turun tangan ke medan pertempuran. Hahaha. Jika pedang tak bisa melukaimu, maka nikmati injakan kakiku ini. Duak. Wah. Sial. Aku tak tahu kalau dia bisa menyerang bagian dalam tubuh hanya dengan menggunakan kakinya. Jika terus begini aku bisa habis, pikir Xiao Tian sambil terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Beraninya kau mengabaikanku. Ucap sisi lain Xiao Tian sambil mencoba menebas leher Ning Lian Ho. Namun sebelum serangannya mengenai leher Ning Lian Ho, Sun Long dan para pengawal Ning Lian Ho menyerang sisi lain Xiao Tian secara bergantian. Duak. Serang sering. Serat. Apa yang? Pikir sisi lain Xiao Tian sambil mencoba menyerang balik sembari menghindari serangan para pengawal dan roh iblis yang di luar kendali. Kenapa yang mulia ada dua? Auranya terasa tak cukup asing, mungkinkah itu sisi asli dari yang mulia Xiao Tian? Pikir Raja Siluman Rubah Merah yang terbaring lemas penuh luka karena kalah saat melawan Sun Long. Oi, apa yang kalian lakukan? Sadarlah. Ucap sisi lain Xiao Tian sambil menyerang para roh iblis yang di luar kendali secara bergantian. Duak-duak-duar. Sementara tubuh tiruanmu disibukkan oleh semua anak buahku, nikmatilah serangan mematikanku ini. Hahaha. Ucap Ning Lian Ho sambil menginjak-injak Xiao Tian berkali-kali. Duak-duak-duak. Menyebalkan, sepertinya tak ada pilihan lain selain melepas segelnya, pikir Xiao Tian sambil menahan serangan Ning Lian Ho. Yin Yang Cell, deactivated. Gumam Xiao Tian sambil menahan luka dalam yang dia derita. Wosh! Aura kuning keemasan keluar dari tubuhnya, seketika luka dalam yang dia derita pun pulih dalam sekejap mata. Warna matanya berubah warna kuning keemasan, dengan corak pupil ular yang cukup jelas. Kultivasinya pun terus melonjak tajam entah bagaimana. Bersamaan dengan itu awan hitam tiba-tiba saja menutupi seluruh langit. Kemudian gemuruh petir mulai terdengar di segala penjuru. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa kultivasinya terus meningkat? Pikir Ning Lian Ho sambil menginjak-injak punggung Xiao Tian. Duar. Puluhan petir menyambar tepat ke arah Xiao Tian hingga membuat Ning Lian Ho menyingkir dari atas punggungnya. Wosh! Hahaha, aku tak tahu apa yang membuat cuaca berubah begitu drastis. Tapi melihat petir yang terlihat kuat menyambar tubuhnya secara langsung, aku yakin dia akan tewas saat itu juga, tawa Ning Lian Ho sambil menatap ke arah Xiao Tian. Tak lama setelah petir berhenti menyambar, Ning Lian Ho dikejutkan dengan Xiao Tian yang berdiri tegak tanpa luka dengan mata ular yang terlihat tajam. Hal yang paling membuatnya lebih terkejut adalah roh bela dirinya yang muncul tepat di atas kepala Xiao Tian. Ular kembar raksasa yang merupakan roh legendaris. Hufet. Xiao Tian membuang napas dari hidungnya hingga mengeluarkan asap berwarna kuning keemasan. Roh beladiri macam apa itu? Tekanannya melebihi roh beladiri tingkat tinggi, ucap Ning Lian Ho dengan tubuh gemetaran. Membuka segel roh beladiri akan menarik perhatian para dewa, tapi saat ini aku tak punya pilihan lain.
Kaulah yang memaksaku melakukan ini, Ning Lian Ho. Ucap Xiao Tian dengan tampang kesal. Episode sebelumnya. Chapter 368, Di Luar Dugaan. Episode berikutnya. Chapter 370, Di Luar Rencana.